Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas asesmen kompetensi minimum pada materi numerasi. Oke, sebelum kita melangkah ke materi asesmen kompetensi minimum, kita perlu terlebih dahulu mempelajari asesmen nasional. Merdeka Belajar adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi. Asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum yang akan kita kenal dengan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum merupakan kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya dan apapun pelajarannya. Materi AKM yang pertama itu adalah literasi. Literasi itu merupakan kemampuan membaca, kemampuan menganalisis suatu bacaan, serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan. Jadi lebih berkaitan dengan teks bacaan. Yang kedua yaitu numerasi. Numerasi itu merupakan kemampuan menganalisis menggunakan angka serta kemampuan dalam berlogika menggunakan matematika. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kali ini yaitu AKM numerasi. Keistimewaan AKM numerasi terletak pada keunikan soalnya. Karena dalam AKM numerasi, soalnya itu berbeda dengan soal-soal evaluasi pada umumnya. Kalau kita bisa mengingat kembali ketika ulangan di kelas, itu bukan soal AKM. Karena untuk soal AKM itu ada informasi sebelum pertanyaan. Oke, kita bahas bentuk soal AKM numerasi itu yang pertama. Bentuk soal terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Yang kedua, soal-soal AKM selalu didahului oleh informasi. Informasi pada soal AKM numerasi berkaitan dengan konteks tertentu. Dan yang keempat yaitu menguji kemampuan bermatematika dengan 3 level, yaitu pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Konten soal AKM numerasi. Yang pertama geometri dan pengukuran, yang kedua aljabar, yang ketiga data dan ketidakpastian. Jadi konten soal AKM numerasi ini, geometri dan pengukuran sampai yang 3 ini harus dikuasai terlebih dahulu, karena 3 konten ini akan selalu ada pada soal AKM numerasi. Jadi dasarnya ketiga konten tersebut itu sudah harus dikuasai oleh siswa. Untuk konteks soal AKM numerasi, yang pertama konteksnya itu adalah personal. Yang kedua berkaitan dengan sosial budaya. Yang ketiga yaitu scientific.
Cara mengerjakan soal AKM numerasi, caranya yang pertama, perhatikan stimulus soal. Jadi soalnya itu diperhatikan, apa stimulus yang diberikan oleh soal tersebut harus dipahami. Stimulus soal itu biasanya berupa teks, gambar, grafik, tabel, infografis maupun lainnya. Dan yang kedua, pahami perintah soal. Pahami bentuk soal dengan cara membaca perintah soal tersebut secara teliti. Misalkan salah satunya pilihan ganda kompleks. Dalam pilihan ganda kompleks itu berarti kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Kalau cuma pilihan ganda biasa berarti cuma satu jawaban. Apabila menjodohkan, kalian harus menjodohkan antara pertanyaan dengan jawaban. Contoh soal AKM numerasi. Baik, kita akan membahas beberapa contoh soal dari AKM numerasi. Perhatikan infografis jembatan Barelang berikut. Jadi kontennya ini bukan kontennya ya, konteksnya itu berupa infografis. Perhatikan jembatan Barelang berikut. Perhatikan jembatan tersebut. Kalau kita lihat beberapa fakta pada jembatan tersebut, yang pertama ada tiang penyangga besar dan ada kabel yang menopang jalan pada jembatan tersebut. Oke, kita lihat fakta-fakta jembatan 1 Barelang. Yang pertama, jembatan 1 Barelang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Misalkan di soal ini diberikan fakta-fakta seperti ini. Soalnya berbentuk seperti ini, sudah gambar dengan fakta-fakta seperti ini. Yang kedua, sesuai master plan Barelang, yang benar Barelang ya, Pulau Tonton akan dikembangkan sebagai kawasan wisata. Yang ketiga, Jembatan Barelang berstruktur kabel stait dengan konstruksi beton prategang. Yang keempat, jembatan ini ditopang oleh 56 pasang atau total 112 kabel yang dipasang di bagian atas tiang dan balok tepi. Yang kelima, panjang total jembatan 1 Barelang 642 meter dengan panjang bentang utama 350 meter. Dan yang terakhir, faktanya yang keenam, jarak dari tiang ke bagian tengah jembatan atau tempat kabel terpanjang ditambatkan 120 meter jaraknya. Dari tiang ke tengah jembatan atau tempat kabel terpanjang ditambahkan itu 120 meter. Perhatikan contoh soalnya. Setelah disajikan gambar tadi, setelah itu ada fakta-fakta, setelah itu baru pertanyaan di bawahnya. Jadi soalnya itu agak panjang kalau AKM numerasi. Contoh soalnya seperti ini. Alamsyah melintas di atas jembatan tersebut dan ingin memperkirakan tinggi tiang jembatan. Berdasarkan informasi pada fakta-fakta jembatan 1 Barelang, berapakah tinggi tiang jembatan Barelang diukur dari permukaan jalan? Jika diketahui tali terluar atau tali terpanjang ya, membentuk sudut 35 derajat dengan permukaan jalan. Informasi tambahnya di sini, gunakan sin 35 derajat sama dengan 0,57, cos 35 derajat sama dengan 0,82 dan tangen 35 derajat sama dengan 0,7. Oke, pembahasan.
Perhatikan di sini. Soal di atas termasuk dalam domain geometri dan pengukuran dengan konteks personal dan levelnya merupakan penerapan. Untuk menjawab soal tersebut, kamu harus memahami konsep perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Jadi, sebenarnya bentuk soal AKM itu memang sulit, tapi sebenarnya jika kamu memahami langkah-langkahnya dalam mengerjakan, itu mudah, karena ini pengerjaannya sangat mudah. Penyelesaian, perhatikan di sini cara menyelesaikan soal yang tadi. Kita ambil fakta yang ke-6 karena ini berkaitan dengan soal pada soal AKM yang barusan. Kita buat ilustrasinya. Yang pertama yaitu adalah anggap saja ini tiang jembatan barelang. Setelah itu kita buat ilustrasi dari panjang kabel terluar. Setelah itu jarak dari ujung tali terluar terhadap tiang tersebut. Di sini jarak dari tiang ke bagian tengah jembatan. Nah, dan di sini di soal tadi jaraknya antara tali terluar terhadap jalan tersebut membentuk sudut 35 derajat. Maka kita buat konsep dari segitiga siku-siku ini, kita kasih di sini A, B, kita kasih di sini A, B, C. Anggap di sini misalkan AB merupakan tiang jembatan, atau dalam ilustrasinya kita di sini kurvanya Y. AC sini tali terluar itu merupakan sisi miring yang bisa kita simbolkan dengan R. BC jarak tiang dengan tali terluar kita anggap ini adalah X. Perbandingan panjang AB yaitu Y dan BC itu adalah X pada segitiga itu disebut tangen, karena untuk tangen alfa itu sama dengan Y per X, maka alfanya di sini adalah 35 derajat, maka tangen 35 derajat itu sama dengan di sini tangen 35 derajat sama dengan AB per BC. AB-nya berarti Y, BC itu adalah X. Maka tangen 35 derajat itu sama dengan AB. AB yaitu yang ditanyakan tinggi tiang, dan jarak X-nya di sini adalah jarak dari tiang dengan kabel terluar yaitu 120 meter. Di sini 120 meter. Jarak di sini BC itu adalah 120 meter. Nah, kita akan mencari tangen 35 derajat. Tadi di soal sudah diberikan informasi yaitu gunakan sin 35 derajat sama dengan 0,57, cos 35 derajat sama dengan 0,82, tangen 35 derajat sama dengan 0,7. Maka langsung kita konversi tangen 35 derajat dengan 0,7. 0,7 sama dengan AB per 120. Lalu kita lakukan perkalian silang. 0,7 kalikan 120. Jadi AB sama dengan 0,7 kali 120 sama dengan 0,7 kali 120 itu sama dengan 84. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, tinggi tiang jembatan itu adalah 84 meter. Selesai. Oke, kita lanjut ke
Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu berupa infografis. Perhatikan peta perakiraan curah hujan berikut. Perhatikan di sini baik-baik. Soal AKM bentuknya seperti ini. Disajikan informasi terlebih dahulu berupa gambar seperti ini. Di sini kita lihat, pahami cara memahami soal di sini. Yang pertama, peta kiri bagian atas curah hujan yaitu kurang dari 20 mm. Yang kanan atas itu curah hujan kurang dari 50 mm. Kiri bawah curah hujan lebih besar dari 150 mm. Dan kanan bawah curah hujan kurang dari 150 mm. Perhatikan keterangan di sini. Keterangan peluang. Nah, peluang di sini berarti masuk ke materi ketidakpastian atau probabilitas atau peluang kejadian. Bila putih, di sini keterangannya kurang dari 10%, biru 10% sampai 20%, biru muda 20% sampai 30%. Oh, di sini biru tua, ini biru muda ya. Biru muda 30% sampai 40%, sedangkan hijau 40% sampai 50%, kuning 50% sampai 60%, kuning tua 60% sampai 70%, oranye muda 70% sampai 80%, jingga 80% sampai 90%, dan merah lebih dari 90%. Jadi informasi yang ada di sini, keterangannya ini masuk ke pertanyaan penting di sini dalam memahami konsep atau soal yang disajikan pada gambar infografis seperti ini. Perhatikan ini penting ini. Jadi ini yang harus kalian pahami dalam memahami soal AKM. Yang disajikan di sini petanya, ini juga kalian harus pahami. Curah hujan ini. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Ini adalah informasi yang disajikan. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, berilah tanda checklist pada kolom benar untuk pernyataan yang benar atau kolom salah untuk pernyataan yang salah. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 150 mm di Jawa Timur lebih dari 90%. Lebih dari 90% itu jawabannya benar. Nanti kita bahas. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan lebih dari 150 mm di Jawa Timur tidak lebih dari 10%. Jawabannya benar. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 50 mm di Jawa Timur paling kecil adalah 30%. Jawabannya juga benar. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 20 mm di sebagian besar Jawa Timur adalah 70 sampai 80%. Jawabannya salah. Oke, kita bahas soal ini. Kita bahas yang pertama. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 150 mm di Jawa Timur lebih dari 90%, itu jawabannya benar. Nah, pembahasannya, peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 150 mm ditunjukkan dengan peta kanan bawah. Terlihat bahwa seluruh wilayah Jawa Timur berwarna merah tua. Di sini wilayah Jawa Timur curah hujannya kurang dari 150 mm pada peta kanan bawah tadi, yang berarti peluangnya di atas 90%. Ini di atas 90% peluangnya.
Maka jawabannya benar sesuai pertanyaannya. Peluang terjadi hujan kurang dari 150 mm di Jawa Timur lebih dari 90%. Nah, ini peta curah hujannya kalau kurang dari 150 mm dan warnanya pada keterangan itu adalah lebih dari 90%. Berarti di pernyataannya ini pada soal ini benar, mengandung pernyataan yang benar. Oke. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan lebih dari 150 meter di Jawa Timur tidak lebih dari 10%. Nah, peluang terjadi hujan dengan curah hujan lebih dari 150 mm ditunjukkan pada peta kiri bawah. Terlihat bahwa seluruh wilayah Jawa Timur berwarna putih, yang berarti peluangnya di bawah 10%. Ini peta curah hujannya yang lebih dari 150 mm. Karena di sini petanya berwarna putih, maka lihat di keterangannya peluangnya itu adalah kurang dari 10%. Sedangkan pernyataannya tidak lebih dari 10%. Berarti kalau tidak lebih berarti kan kurang dari 10%. Gitu. Jadi ini pernyataan benar. Oke, masuk ke pernyataan yang ketiga. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 50 mm di Jawa Timur paling kecil adalah 30%. Ini pernyataan benar. Kita bahas. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 50 mm ditunjukkan pada peta kanan atas. Terlihat bahwa wilayah Jawa Timur berwarna biru muda dengan peluang 30% hingga merah tua peluang lebih dari 90%. Perhatikan di sini curah hujannya. Peluang terjadi curah hujan kurang dari 50 mm. Ini curah hujannya kurang dari 50 meter, paling kecil 30%. Perhatikan di sini petanya. Ada merah tua, ada jingga muda, ada kuning tua, ada kuning, ya, ada kuning, ada hijau, ada biru muda. Biru muda ini yang di tengah, kan di sampingnya ada hijau. Jadi biru muda itu ini, ya kan? Paling kecil berarti 30%. Maka ini benar, karena ini yang paling kecil. Warna di sini pada peta ini yang paling kecil itu adalah warna ini, biru muda. Jadi pernyataan tersebut benar. Oke, masuk ke pernyataan yang keempat. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 20 mm di sebagian besar Jawa Timur adalah 70-80%. Kita bahas. Peluang terjadi hujan dengan curah hujan kurang dari 20 mm ditunjukkan pada peta kiri atas. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur berwarna biru muda, biru dan biru tua, yang berarti peluangnya 10% sampai 40%. Ini perhatikan petanya. Sebagian besar, perhatikan sebagian besar berarti kan biru tua di sini. Yang paling banyak itu adalah biru tua, biru muda, dan biru. Ini biru tua, ini biru tua, ini biru muda. Nah, pertanyaannya di sebagian besar Jawa Timur, kan yang lebih banyak, lebih besar di bagian Jawa Timur ini, karena yang untuk jingga itu kan sedikit, kuning sedikit, merah juga sedikit, dan yang paling banyak itu adalah biru muda, biru tua, dan putih. Nah, maka karena di sini 70-80% berarti kan warna yang dinyatakan dalam soal tersebut berarti kan warna jingga muda sama jingga tua. Ini jingga muda ya, 70% sampai 80%. Nah, sedangkan di sini lebih dominan ke dari warna biru sampai
biru tua, biru, dan biru muda dominannya. Lebih banyak ini. Jadi ini salah. Yang benar itu peluangnya antara 10% sampai 40% peluangnya yang lebih banyak. Karena di sini yang diminta dalam pernyataan tersebut itu adalah sebagian besar Jawa Timur. Nah, paham ya cara membahas atau menyelesaikan soal AKM. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya atau ketika PTM dilaksanakan, kita akan belajar AKM numerasi di waktu khusus. Kita bisa belajar di waktu sore. Oke. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan untuk pelajaran AKM numerasi. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian dapat informasi berikutnya apabila materi yang baru sudah keluar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.